Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, with Miss Maria Ulfa. Okay, how are you today? I hope you feel good and also you still happy today for study an English lesson with me. Okay, before we are going to study an English lesson, let's read ayah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, untuk materi pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang conditional sentence type 3 atau type 3. Oke, di dalam conditional sentence type 3 sebelumnya kita akan mempelajari tentang tenses yang ada dalam conditional sentence tersebut. Ya. Oke, kita lihat di sini daftar isinya, ada indikator, tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan sumber belajar. Next. Oke. Untuk indikator yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai pengandaian type 3 diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai ungkapan mengenai pengandaian type ketiga diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, menyusun teks lisan dan tulis mengenai pengandaian type 3 diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai pengandaian tipe ketiga diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua, siswa mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai ungkapan mengenai pengandaian type 3 diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun teks lisan dan tulis mengenai pengandaian type ketiga diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, selanjutnya. Oke, ada pertanyaan ke-1. Apakah kalian tahu apa itu conditional sentence type 3? Kalian sudah tahu apa belum? Ya, kalau belum, alangkah baiknya kita simak dulu pembelajaran tentang past perfect tense dan past future perfect tense karena akan saling berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ya. Jadi sebelum kita mempelajari conditional sentence type 3, kita akan mempelajari past perfect tense dan past future perfect tense karena untuk mempelajari conditional sentence type 3 itu tenses yang digunakan adalah 2 yang tadi Ibu sebutkan tadi ya. Oke, next. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Apa itu past perfect tense? Siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat tentang past perfect tense? Ya. Past perfect tense menjelaskan sebuah aktivitas atau kegiatan yang telah dimulai di masa lalu dan masih ada kaitannya atau masih ada hubungannya dengan masa kini atau masih terasa efeknya dan dapat dirasakan sampai saat ini. Itu adalah definisi dari past perfect tense. Rumus yang digunakan adalah subjek untuk kalimat positif, kemudian ada head, ya, kemudian ditambahkan kata kerja ketiga. Sedangkan untuk negatif, kalimat negatif ada subjek ditambahkan head,
Maaf, ini enggak, Ibu lupa menulisnya ya. Setelah had ditambahkan not ya. Kemudian ditambahkan kata kerja ketiga. Ya, ingat untuk negatif setelah had ditambahkan not karena negatif. Kemudian untuk interrogatif ditambah had diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek dan diakhiri dengan kata kerja ketiga. Ini adalah rumus dari past perfect tense. Sedangkan kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam past perfect tense diantaranya ada before, after, when, until, just, as soon as. Nah, ini adalah kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam past perfect tense. Oke, contoh ya, kita akan membahas tentang contoh yang pertama. Anna had left me alone in the room. Nah, di sini Anna meninggalkanku sendirian di kamar. Di sini ada subjek, ada had, ada left, kata kerja ketiga. Nah, ini adalah contoh past perfect tense dalam bentuk kalimat positif. Oke, contoh yang kedua kita lihat. They had eaten many sticks from him. Nah, mereka telah makan banyak stick darinya. They adalah subjek, had adalah, ya ini rumus had ya, untuk past perfect tense harus ada had. Kemudian eaten adalah kata kerja ketiga dari eat ya. Kemudian many stick adalah objek ya, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang ketiga, Pamungkas had wait Diana and her in the party last night so long. Pamungkas sudah lama menunggu Diana dan dia di pesta tadi malam ya, seperti itu. Jadi kejadiannya sudah lampau, akan tetapi di sini ya, kejadiannya masih ada efeknya, seperti itu ya. Oke, Pamungkas sebagai subjek, had adalah kata kerja ketiga, had adalah rumus dari past perfect tense. Kemudian wait ini adalah kata kerja ketiga, dan Diana and her adalah objek ya. Kemudian yang keempat, he had hidden her bike in the corner. Dia menyembunyikan sepedanya di sudut atau di pojok. He adalah subjek, had adalah rumus dari past perfect tense, hid adalah kata kerja ketiga, her bike adalah objek ya, seperti itu. Oke, yang kelima, had Jihan kill his joy last night? Apakah Jihan telah membunuh kegembiraannya tadi malam? Nah, ini adalah bentuk dari interrogatif karena had diletakkan di awal kalimat, kemudian Jihan sebagai subjek, killed kata kerja ketiga ya, his joy adalah di sini ya, tentu di sini adalah objek dan kata keterangan, seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh dari kalimat past perfect tense ya. Oke, kita lanjut lagi selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, apa itu past future perfect tense? Kalau tadi present perfect, sekarang past future perfect tense. Past future perfect adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi di masa depan, namun dalam bingkai waktu
sesuatu di masa lampau. Seperti itu. Ya, Ibu ulangi lagi. Past future perfect adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi di masa depan, namun dalam bingkai waktu masa lampau. Nah, fungsinya dari past future perfect sendiri ini digunakan untuk suatu kejadian di masa lampau di mana kejadian tersebut tidak terjadi dan mungkin terjadi ataupun sebenarnya dapat dilakukan di masa lampau. Biasanya tenses past future perfect tense itu digunakan pada main clause untuk conditional sentence type 3. Nah, makanya kita mempelajari apa itu past future perfect tense ya. Rumus yang digunakan ada subjek untuk kalimat positif, auxiliary verb, kemudian ada have, kata kerja ketiga. Ya, untuk kalimat negatif ada subjek, kemudian auxiliary verb, ditambahkan not, kemudian have, tambahkan kata kerja ketiga. Sedangkan untuk interrogatif, auxiliary verb-nya ada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian have, ditambahkan kata kerja ketiga. Contoh, kita lihat. Untuk kalimat positif, I would have been working in leading a company for 5 years. Aku akan sudah bekerja di perusahaan ternama selama 5 tahun. I sebagai subjek, would adalah auxiliary verb, have. Nah, have di sini adalah perfect ya. Kemudian diikuti dengan verb 3 adalah been. Seperti itu. Ini adalah untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat interrogatif ditambahkan not. Jangan lupa setelah auxiliary verb. I would not have been working in leading a company for 5 years. Ya, ditambahkan not. Kemudian untuk interrogatif, auxiliary verb-nya diletakkan di awal menjadi would you have been working in leading companies for 5 years? Nah, seperti itu. Itu adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua di sini, they would have been learning English grammar for 1 year by the end of last month. Nah, mereka akan telah belajar gramatikal dalam bahasa Inggris selama 1 tahun pada akhir bulan lalu. Kita lihat, kita deskripsikan atau kita analisis ya untuk kalimatnya. They adalah subjek ya. Kemudian would adalah auxiliary verb, kemudian ada have ya, perfect, kemudian been kata kerja ketiga. Seperti itu. Ini adalah dalam kalimat positif, sedangkan kalimat interrogatif ditambahkan not ya. They would not have been learning English grammar for 1 year by the end of last month. Tambahkan not. Kemudian untuk interrogatif, auxiliary verb diletakkan di awal kalimat menjadi would they have been learning English grammar for 1 year by the end of last month. Nah, ini adalah definisi dan contoh dari past future perfect. Jadi sebelum kita mempelajari conditional sentence, kita harus paham dulu apa itu present perfect tense, apa itu past future perfect tense. Tujuannya untuk mempermudah nanti dalam mempelajari conditional sentence type 3. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja. Jangan lupa dikerjakan kuisisnya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dalam forum diskusi atau dalam chat via WhatsApp. Okay, for closing our study today, let's read ayah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.